Oke, Dewi, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Itu sih, saya manggilnya ini Pak atau Boleh gimana ya biar lebih bebas. Pak boleh, Mas boleh, Kak boleh, terserah. boleh Nama juga Kak aja boleh. deh. Boleh. Gimana? Gini, kan saya ini masih fresh graduate kan, baru lulus bulan kemarin, 2 bulan kemarin, dan juga masih nunggu wisuda. Oh, nunggu Nah, sudah. Oke. iya masih Bulan nunggu apa wisuda, masih wisuda? nunggu. Eh, masih lusa, besok lusa wisudanya. Bulan ini? Iya bulan ini besok lusa Oh, wisudanya. oke. Selamat. Iya. Terus gimana? Iya, gitu sih. Nah, terus juga banyak dari teman-teman yang baru masih fresh graduate juga bingung mau mencari pekerjaan seperti apa, cara melamar pekerjaan seperti apa. Maksudnya itu kan kita dari background fresh graduate kan, tentunya pengalaman kerja juga masih minim, eh, organisasi pun juga kita masih terbatas berupa internal di kampus itu. Nah, terus gimana sih cara untuk kita selaku fresh graduate ini untuk memperoleh pekerjaan secara cepat dan tepat ya kayak gitu. Nah, menarik nih. Wah, ada dua kata kunci ya tadi ya kamu sebut ya. Cepat dan tepat. Iya. Oke. Iya. Aku jawab dulu ya. Tapi ini kalimat umum yang harus semua fresh graduate itu tahu dan mungkin nanti sesi general ini kamu share juga ya ke teman-temanmu ya, biar mereka masuk ke grup juga boleh gitu ya. Jadi gini, sebagai seorang lulusan baru atau fresh graduate, silahkan ya persimpel, dipersimpel cara mikir dan cara geraknya. Oke? Menganalisis, mempertimbangkan nggak masalah, tapi cara mikir dan cara gerak dipersimpel. Oke? Dipersimpel tuh dari mana? Nah, aku jelasin dulu ya. Pertama, apa yang harus dilakukan sejak sekarang sebelum lulus gitu ya? Beberapa hari lagi sih gitu. Nah, kamu sampaikan saja ya, atau kamu harus sadar bahwa kamu itu bebas mendefinisikan kerjaan apa yang kamu pengen. Ya, tadi kan kamu pengen yang cepat dan tepat. Oke. Kalau cepat dan tepat itu artinya titiknya jelas, checkpointnya jelas, pergerakannya juga jelas. Oke. Cepat dan tepat. Misalnya kamu kan di Jawa Timur nih, pengen ke Jakarta. Iya. Tepat gimana? Tepat kamu tahu, ini aku di sini, Jakarta di sini, oke, lewatinya sini, sini, sini. Cepat. Nah, cepat itu artinya adalah kita bayangnya sebagai garis. Garis itu adalah jarak terdekat dari dua buah titik. Bukan begini-begini, jadi jarak terdekat itu namanya garis. Nah, gimana biar pergerakanmu tuh jadi kayak garis, 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 garis gitu, ya kan? Berarti kan kamu harus memperkaya referensi, memperbanyak referensi. Nah, buat seorang fresh graduate, apa yang harus dilakukan? Nomor satu tadi, definisikan secara detail pekerjaan yang diinginkan. Itu dulu. Tanpa ada batasan-batasan luar yang ibaratnya tuh membatasi imajinasimu ini dulu. Contoh, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri, dicatat boleh, tulis boleh gitu ya. Jadi ibaratnya tuh ada satu momen kamu sendiri terus kamu catat-catat. Sebenarnya tuh kamu pengen apa? Contoh misalkan pertanyaannya gini, kamu pengen kerja sesuai jurusan atau enggak atau dua-duanya enggak masalah. Pengen cari kerja di kotamu atau enggak? Pengen cari kerja yang sistemnya shifting atau enggak? Pengen yang WFO, WFH atau hybrid? Pengen yang gajinya sekitar berapa? Pengen tahan ijazah enggak? Pengen ada penalti enggak? Pengen yang levelnya staff atau gimana? Pengen yang full time, part time, freelance, magang, entrepreneur atau gimana-gimana gitu. Kamu pengen yang kerjaannya tuh gitu. Definisikan dulu, tanyain sama dirimu sendiri. Kayak gitu. Oke? Coba kamu sebenarnya tuh pengen kerja yang kayak gimana? Nah, setelah kamu mendefinisikan itu semua, sekarang coba dibayangkan, bayangin ini nggak harus diem ya sambil browsing juga nggak apa-apa, cari informasi. Role apa, jabatan apa, posisi apa yang mengakomodasi keinginan kamu ini? Karena aku pengen yang gini, 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 gini. Nah, pekerjaannya tuh kalau nggak jadi ini, bikin list aja. Terserah mau berapa list, 10 list, 5 list, terserah.
Yang penting tuh ingat ya, ditulis pergerakannya jelas. Jangan kayak ya sesuai jurusan ya nggak apa-apa sih Kak, enggak juga nggak apa-apa lah, tergantung nanti rezekinya apa. Itu nggak kegambar gitu kan. Jadi harus jelas. Coba tulis dulu, 5 aja dulu misalkan. Aku pengen jadi ini. Atau kalau yang sesuai jurusan, aku pengen jadi ini. Kalau nggak sesuai jurusan, aku pengen yang ini. Gitu. Sampai titik itu dulu. Ini udah 2 step nih. Step pertama, tanya pada dirimu sendiri, kamu sebenarnya pengen cari kerjaan kayak gimana? Nggak ada batasannya. Satu-satunya batasan hanya imajinasi kamu. Yang nomor 2 adalah dari dream job tadi yang kamu pengen kayak gimana, gitu kan? Coba itu dikerucutkan ke beberapa role, beberapa posisi, gitu ya, beberapa jabatan yang kamu pengen. Oke? Setelah itu, yang nomor 3 adalah coba ya cari tahu lebih detail terkait dari posisi-posisi tadi. Oh, misalkan kamu pengen jadi A. A itu tugasnya ngapain, tanggung jawabnya ngapain, wewenangnya ngapain, gitu. Kegiatannya kayak gimana-gimana, cari gambarannya. Entah dalam bentuk artikel, kamu udah bisa bayangin. Cari gambarannya dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Kan banyak orang bikin vlog tuh, gitu. Ada in my life sebagai ini. Nah, oh guys, ikutin aku yuk kegiatan ini, mungkin kayak gitu. Ikutin aja tuh, tonton gitu. Biar kamu tahu gambarannya. Oh, kerjanya itu begini, ruangannya begini, teman-temannya gini, gaya komunikasinya gini, pakaiannya gini dan lain-lain. Sambil bayangin terus gitu ya. Jadi tadi kamu harus tahu dulu dari masing-masing kerjaan yang kamu pengen itu tugas tanggung jawab pemenang kayak gitu. Setelah udah tahu kayak gitu, jangan lupa cari tahu kualifikasi. Orang yang bekerja di posisi itu harus tahu apa, industri knowledge-nya apa, gitu. Oke, industri knowledge-nya apa. Kemudian menguasai tools apa aja. Tools itu hardware atau software. Apa? Terus mungkin menguasai bahasa tertentu kah? Apa? Terbiasa melakukan pemrosesan apa? Harus punya kemampuan interpersonal atau soft skill apa? Gitu. Harus kamu tanyakan itu. Inti dari proses cari tahu tugas dan tanggung jawab, wewenang, deskripsi, dan kualifikasi orang ini per role tadi, ya, tahap nomor 3 ini, outputnya yang diharapkan adalah kamu bisa mendefinisikan apa yang kamu sudah bisa dan sudah mampu secara mahir. Apa yang kamu sudah tahu, sudah bisa, tapi baru basic, gitu. Apa yang kamu malah baru denger, kalau posisi ini tuh harus bisa ini, harus tahu ini. Ini itu maksudnya tuh, aku baru denger istilah itu, gini. Jadi apa yang kamu sudah bisa dan kamu mahir, apa yang kamu udah bisa tapi masih basic atau masih perlu ditempa, dan yang ketiga sesuatu yang kamu belum bisa, belum terbiasa padahal dibutuhin untuk orang yang nanti kerja di posisi itu. Apa yang sudah bisa dan biasa, pertahankan, tingkatkan, pastikan itu tertulis di CV. Apa yang kamu udah bisa tapi belum mahir, tulis di CV, boleh di belakang kamu sambil pengembangan diri, mengasah kemampuan ini. Barangkali ini masih potensi yang baru terasa secara simpel, baru kamu rasain secara sedikit di kehidupan kuliahmu, asah sendiri. Karena setelah kuliah itu, setelah lulus sekolah bukan akhir dari proses belajar gitu ya. Dan yang ketiga, apa yang kamu belum bisa, belum menguasai padahal dibutuhkan untuk masing-masing posisi itu. Gitu. Gunanya buat Eh, apa gitu? Gunanya biar kamu nggak sekedar aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu, gitu. Tapi kamu diikuti dengan kebisaan kamu, gitu. Ini baru 3 step nih. Kenapa? Ada pertanyaan apa? tapi sebaiknya kita itu dari yang 3 hal yang kakak sampaikan tadi, ada baiknya kita itu melamar pekerjaan dari hal yang mana dulu. Contohnya kan ada beberapa jurusan yang eh, arahnya itu terlalu general gitu, bisa tiga-tiganya. Tapi untuk lamaran pekerjaan yang kita prioritaskan itu yang mana gitu loh dari 3 hal ini. Jawabanku, aku balik dari kalimatku tadi. Mm. Silahkan
cara mikir dan cara gerak dipersimpel. Mana dari Hmm. ketiganya ini yang aku lamar? Lo kalau bisa tiga-tiganya, tiga-tiganya. Cara mikirmu nggak usah ribet banget kayak, kenapa tiga hal ini dibandingin? Toh juga belum keterima semua. Kalau memang kamu Mm-mm. akhirnya mau semua, ya udah Mm-mm. dilamar aja semua. Misalkan, aku sesuai bidang nggak apa-apa, nggak sesuai bidang juga nggak apa-apa. Ya udah, kalau Mm-mm. hari ini aku ngelamar kerja, fokus nih, aku punya waktu kosong sehari 3 jam, 1,5 jam untuk ngelamar yang sesuai bidang aja, 1,5 jam untuk aku ngelamar yang di luar bidang aja. Kan kita nggak tahu yang bakal diterima mana, tapi aku oke. Mau kerja sesuai jurusan juga oke, enggak juga nggak masalah. Itu loh. Sesimpel itu aja Mm-mm. dulu. Bukan akhirnya aku cuma mau kerja untuk ini aja, yang ini aku nggak mau. Itu kan kamu udah membatasi diri dulu tuh. Opsimu nanti Mm-mm. terbatas. Belum nanti kamu ada keterbatasan, belum nggak mau ditempatkan di kota tertentu, nggak mau yang shifting, nggak mau yang gajinya cuma segini. Makin sempit kamu. Filter di awalmu terlalu rapat. Padahal kamu, Mm-mm. mohon maaf, masih fresh grade. Gitu. Jangkauan kamu, padahal, maaf, cuma kotamu, atau kotamu sama kota sebelah-sebelah misalkan. Nggak bisa yang jauh. Ya kan sayang gitu. Jangan sampai ada ketat di suatu sisi, kamu harusnya ya, kalau kamu ketat di suatu sisi, longgar di sisi lain, gitu bahasanya. Ingat ya, selalu ingat kalimat pertamaku tadi. Dipersimpel yuk cara mikir dan geraknya, gitu. Mana yang kayaknya lebih bagus ya? Ini tidak untuk dibandingin, untuk dilakuin semua. Cuman biar Mm-mm. pergerakanmu tuh jelas gitu loh. Siapa yang bilang kerja di sesuai bidang itu bagus, lebih bagus daripada di luar bidang? Kalau di luar bidang ternyata gajimu 10 kali lipat, kamu santai-santai duitmu jalan, asetmu jalan. Siapa bilang yang kerja di luar bidang ternyata lebih bagus daripada ini? Enggak. Tugasmu itu bukan bandingin kamu sama orang lain. Kamu sekarang lebih bagus dari yang kemarin, besok lebih bagus dari sekarang. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Mm-mm. Dipersimpel. Pokoknya kalimat awalku tadi itu berguna untuk semua fresh grade. Gitu. Kadang kita kayak gitu ya, people like it to do something much more complicated than it should be done. Orang lebih suka ngelakuin sesuatu lebih kompleks daripada harusnya dieksekusinya tuh gimana gitu. Simple aja gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Mm-mm. Nggak apa-apa, diskusi aja. Dan setiap yang aku sampaikan jangan langsung dipercaya, dipraktekin dulu Iya. gitu. Karena yang aku Eh, sampaikan ini kan hasil dari sharing dengan ribuan orang-orang dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang gitu kan. mm-mm. Silahkan dipraktekkan. Gimana? Dan juga kayaknya semua fresh graduate itu pun juga terkadang banyak yang lebih memilah-milah pekerjaan gitu loh, Kak. Maksudnya kan terkadang apalagi kalau perempuan misalnya lebih memilih pekerjaan meskipun latar belakang kita juga nggak terlalu banyak pengalaman dan mungkin kita juga minim tentang pengetahuan juga. Itu kayak aku tadi sih, maksudnya pikiranku belum terlalu terbuka sampai ke situ. Aku ulang lagi kalimatnya ya. Iya. Selalu ingat kalimat ini biar terngiang. Aku ulang-ulang terus nanti video ini boleh silahkan di-share ke teman-teman kamu gitu ya. Dipersimpel cara mikir dan cara geraknya. It's not about them, it's about you. Kan banyak Kak, cewek-cewek yang lebih suka milih-milih atau di luar sana tuh banyak orang yang fresh graduate yang lebih milih-milih. Ya itu urusan hidup mereka gitu. Emang kalau mereka milih-milih ngaruh sama hidupmu gitu? Mereka milih-milih yang di luar bidang terus kamu harus yang di luar bidang. Mereka milih yang sesuai bidang, kamu harus sesuai bidang kan enggak. Ini tuh bukan ngomongin mereka gitu. Rata-rata orang kan kalau fresh grade itu kan gini-gini. Ya itu tugasmu bukan merata-rata. Kamu tuh mau ngapain gitu. Gitu. Ini tuh bukan makanya tadi ya. Kamu memikirkan mereka gitu. Ini kan harusnya dipersimpel. Kamu nggak harus bandingin sama mereka. Jadikan referensi boleh, referensi belajar, referensi inspirasi, referensi untuk menjaga diri biar ibaratnya oh kesalahan ini pernah dilakuin sama orang, aku jaga-jaga biar aku tidak mengulangi kesalahan orang lain yang ibaratnya aku nggak perlu ngalamin tapi aku bisa belajar dari dia. Itu nggak masalah. Tapi kalau akhirnya sifat kamu nanti akhirnya, tapi kan rata-rata fresh grade gini, kan di luar sana kan ada orang yang gini, 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 Kak. Ya, ya, ya. Terus ngaruhnya ke hidupmu apa gitu loh. Paham Mm. nggak sih?
Persimpel Iya, aja. iya, iya. Ini tuh masalahnya di kamu. Kamu nyari referensi. Tugasmu bukan Mm-mm. merata-rata gitu. Tugasmu adalah kamu tuh pengennya apa? Cari referensi gitu. Oke ya. Oke. Persimpel aja. Mm-mm. Jadi nyari referensi itu bukan untuk akhirnya kamu membandingin referensi. Loh ini kamu yang ngejalanin kok gitu. Jadi karena kamu yang bertanggung jawab untuk milih itu sendiri. Nah, sekarang silahkan diukur apa kelonggaran yang kamu miliki, apa keterbatasan yang kamu miliki. Impianku gini 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 gini, gini, tapi aku nggak bisa kalau penempatan di sini, tapi aku nggak bisa kalau jam kerjanya gini, aku nggak bisa kalau gajinya segini, aku nggak bisa kalau kayak gini kayak gini kayak gini. Kita teman seangkatan, satu jurusan, sama-sama cewek misalkan, itu belum tentu loh keinginanku, dream jobku sama kamu tuh sama. Mungkin aku ada keterbatasan di sini, tapi aku punya kelonggaran di sini. Mungkin sebaliknya di kamu gitu. Kan bukan kayak, emang kamu kerjanya di mana? Ya udah aku ikut ya. Masa kayak gitu? Kalian di mana? Ya udah Iya. aku ikut ya. Masa kayak gitu? Terus kayak, oh kamu gagal nih resign ya resign. Ya udah aku resign. Masa gitu? Kan kamu yang tanggung jawab sama keputusanmu. Nah, silahkan riset yang disesuaikan dengan tadi paling awal. Didasari nomor satu adalah didasari dengan kamu tuh pengennya apa. Definisikan yang kamu pengen. Yang bisa membatasi keterbatasannya itu hanya dibatasi oleh imajinasimu. Ya, dari 3 step tadi yang aku bilang. Gitu. Oke. Oke. Makanya definisikan dulu kamu sebenarnya itu pengennya apa. Kau pengennya ini apa-apa, ini apa gitu. Bukan kayak, tapi kan di kulkas isinya banyak sayur-sayuran loh. Bukan masalah isi sayurannya. Kamu nggak harus bandingin. Kamu pengen makan apa? Ini. Ya udah. Berarti bahannya ini. Fokus. Fokus. Oke? Aku Oke. ulang lagi ya. Dasari dengan cara berpikir dan bertindak yang simpel. Definisikan yang kamu pengen. Setelah definisikan kamu pengen, cari role atau jabatan yang bisa mengakomodasi keinginanmu ini. Setelah itu ketiga, cari tahu tugas tanggung jawab kehidupan orang di masing-masing role ini. Sampai akhirnya kamu paham apa yang kamu udah punya, yang kamu mahir, apa yang kamu udah punya tapi harus dilatih lagi. Apa yang kamu belum punya, belum mahir malah baru tahu. Padahal dibutuhkan untuk role itu. Itu baru 3 tahap nih. Masih banyak nih tahapnya. Tahap yang nomor 4, susun ulang jadwal 24 jammu. Setiap orang ya dikasih 24 jam. Silahkan disusun. Dari 24 jam kamu itu berapa waktu kamu tidur? Dikurangi waktu bantuin orang tua mungkin, dikurangi waktu ibadah, sholat, makan, dikurangi waktu main, dikurangi waktu me time, terserah. Kurang-kurangin terus sampai akhirnya kamu bisa jawab sebenarnya waktu kosong yang bisa aku lakukan untuk hal produktif tuh berapa jam? Itu pertanyaan nomor 4. Sebenarnya tuh 24 jamku tuh aku kosong berapa jam sih? Oh, ternyata 4 jam. Pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam sejam misalkan. Masing-masing orang juga kosongnya beda-beda. Makanya aku nggak bahas orang lain kan waktu aku bahas kamu gitu. Pokoknya cari tahu dulu waktu seharianmu kosongnya berapa jam. Oke? Setelah kamu menyebut angka, katakanlah barusan 4 jam ya, kayak pagi sejam. Ini adalah waktu yang tidak mengganggu waktumu yang lain, yang sampai detik ini udah bergulir. Oke? Aku anggap kegiatan lain yang kamu lakukan itu udah hal yang produktif. Kalau yang hal yang nggak urgent dan nggak penting jangan dilakuin dulu. Oke? Katakanlah, oh ternyata sehari aku ada waktu kosong 4 jam. 4 jam ini silahkan kamu jadikan dua. Terserah mau 50-50, 2 jam, 3 jam, 1 jam, gitu. 1,5, 2,5, terserah. Satu porsi untuk ngelamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri, alias belajar, gitu. Ini adalah step nomor 4. Jadi atur waktumu, cari tahu 24 jammu, diatur, sampai nanti outputnya level 4 ini adalah, kamu bisa bilang, total waktuku kosong untuk hal produktif itu 4 jam, aku pengen nanti yang 2 jam untuk ngelamar kerja, yang 2 jam untuk pengembangan diri. Harus nyebut angka. Total waktuku bla 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 jam,
bla 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 jam aku gunain untuk lamar kerja, bla 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 jam aku gunain untuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu untuk apa aja? Pahami tahapan-tahapan di tes kerja. Pelajari tadi, kamu udah ada inceran posisi apa yang kamu masih basic, belum kuat, dilatih di sini. Apa yang kamu baru denger, baca literasinya di porsi waktu pengembangan diri, role play interview, gitu. Baca artikel ini itu, baca buku, nonton konten, belajar Hmm. software ini itu, latih kemampuan komunikasi bahasa asing misalkan gitu. Jadi kamu punya waktu kayak gitu dan satu porsi untuk lamar kerja. Jangan sampai hari ini kamu lamar kerja terus nggak belajar. Kalau nggak waktu belajarmu untuk bantuin orang tua lah, untuk ngurus ponakan lah, untuk kegiatan-kegiatan yang kalau oke lah sifatnya dadakan nggak masalah. Tapi kalau akhirnya itu jadi rutinitas harian gitu, kan nggak masuk akal. Karena kamu bisa memanage gitu. Dengan memanage kayak tadi, kan itu kan tidak meniadakan tugasmu, kewajibanmu sebagai anak yang baik di rumah, sebagai orang yang bersosialisasi dengan siapapun di sekitar situ, gitu kan. Dan waktu tadi nggak harus ngumpul jadi satu, 4 jam tanpa gangguan kan nggak gitu. Mungkin tersebar di pagi, siang, sore, malam, tengah malam, gitu. Yang penting jelas, jangan sampai juga seharian kamu webinar mulu, nggak ngelamar kerja. Lamar kerjalah tiap hari, belajarlah tiap hari. Mumpung masih fresh grade, kayak gitu. Oke. Jadi itu adalah yang tahap nomor 4. Output dari tahap nomor 4 itu adalah sudah bisa mendefinisikan waktuku bla 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 jam per hari itu produktif, bla 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 jam aku gunain untuk melamar kerja, bla 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 jam aku gunain untuk pengembangan diri. Itu level 4. Oke. Yang level 5 adalah setelah kamu tahu waktumu 24 jam ini, nomor 5 adalah lakukan jadwal tersebut secara rutin dalam periode tertentu. Aku sih usulin 10 hari atau 2 minggu. Oke. Setelah 2 minggu kamu lakuin, ya level, berarti level berapa? Level 5 ini ya, outputnya adalah berapa jam yang kamu gunakan untuk melamar kerja dalam waktu 2 minggu ini misalkan. Nah, selama sekian jam, aku udah ngirim lamaran berapa banyak. Aku nggak tahu kamu sekarang ngirim lamaran kerja berapa banyak. Teman-teman di grup loker per hari rata-rata 20 sampai 30 lamaran. Rata-rata. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Gitu. Oke? Nah, kamu bisa segitu nggak? Gitu. Atau lebih tinggi boleh, atau konsistensimu selama 2 minggu tuh hari ini sekian, hari ini sekian, sekian. Cari rata-ratanya. Dievaluasi. Oh, dalam waktu 2 minggu, seharinya 2 jam, 2 kali 14. Ternyata dalam waktu 28 jam, aku bisa ngirim lamaran 200, katakanlah. Nah, dari 200 lamaran, berapa yang udah ada respon, berapa yang nggak ada respon. Oke, dievaluasinya gitu. Yang ada respon, berapa yang responnya itu hanya mengunjungi, mengintip, mendownload, mereview gitu-gitu doang, ngintip-ngintip doang. Berapa yang responnya kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Berapa banyak yang responnya maaf belum bisa lanjut gitu. Oke, ini namanya bikin evaluasi. Oke, inti dari level 5 ini adalah evaluasi yang diikuti dengan action plan yang kamu lakukan. Oke, setiap respon yang ngizinin kamu ke tahap selanjutnya, action plan-nya mau ngapain? Yang cuma ngintip-ngintip mau kamu apain? Yang akhirnya dapat respon kamu belum bisa lanjut mau ngapain? Yang udah dikirim nggak ada kabar mau ngapain? Semua ini butuh tindakan. Kalau yang ada kabar berarti aku tunggu aja. Terserah. Yang aku nggak ada kabar aku anggap nggak keterima. Karena kan biasanya kan 2 minggu kalau nggak ada kabar kan nggak keterima ya kak. Terserah. Oh, 2 minggu ini mungkin masih diproses, tapi aku cari recruiternya di LinkedIn, barangkali aku bisa ngechat. Terserah, boleh. Action plan keempat hal ini. 4 hal ini, ya, diintip, diumumin lanjut, kemudian ditolak, atau yang selanjutnya yang
nggak ada kabar, itu kamu bisa ambil tindakan dari semua itu, gitu. Iya. Nah, ngelakuin ini pasti jelas ngirim lamaran juga nggak cuma di satu platform ya tentunya, yang di tahap Hmm. sebelumnya gitu kan, lamar kerja berapa gitu. Kalau udah ada action plan kan kamu eksekusi lagi nih. Nah, jangan buru-buru. Yang level 5 ini evaluasinya nggak cuma sekedar berapa lamaran dalam suatu periode, akhirnya berapa yang respon dan nggak respon, bukan itu aja. Tapi kan kamu juga ada waktu yang kamu alokasikan untuk belajar sesuatu kan, gitu. Coba dievaluasi sendiri, nilai diri sendiri aja. Tadinya aku nggak bisa, oke aku belajar Excel. Tadinya aku cuma bisa scan formula, jadi bisa scan formula. Tadinya aku bisa ngetik dalam waktu sekian menit, sekian karakter, sekarang sekian. Misalkan itu. Tadinya aku nggak bisa bikin ini, aku bisa bikin ini. Tadinya aku nggak tahu soal bidang ini, aku tahu ini. Tadinya aku nggak pernah posting di LinkedIn, akhirnya aku banyak postingan, banyak ini itu. Coba pengembangan diri apa yang akhirnya udah kamu lakukan. Evaluasi aja, bikin diarymu sendiri. Mau kamu tulis di secara tertulis di kertas kek, atau kamu online gitu boleh. Itu catatan evaluasi dirimu aja, kayak gitu. Ya kan? Hmm. Itu Iya, kamu Kak. evaluasi dulu. Dengan udah evaluasi kayak gitu, tahap selanjutnya ngapain? Nah, tahap selanjutnya adalah lakukan circle ini lagi. Nah, cycle-nya ini kamu lakukan ulang gitu. Udah evaluasi, but oke lanjut lagi. Step-step ini kamu lakuin terus gitu. Cuma itu doang. Yakin aku nanti pasti makin banyak ilmu yang kamu peroleh, makin rutin kamu ngirim lamaran, kamu akan punya journey. Dari journey nanti akhirnya kamu muncul kepekaan. Oh ternyata kalau aku ngirim lewat LinkedIn gini tuh ternyata jadi gini ya. Oh ternyata kalau loker yang nggak sesuai bidang tuh ternyata butuh gini-gini ya. Oh ternyata yang butuh bidang tuh gini-gini ya gitu. Pergerakanmu jelas. Akhirnya nggak ada kekhawatiran, kok aku belum dapat panggilan, kok temanku udah dapat panggilan aku belum, kok panggilanku banyak tapi nggak gini, kok jurusanku kayaknya susah banget carinya, kok kayaknya lowongan kok isinya berpengalaman semua, fresh grade nggak ada, gitu-gitu nanti. Itu udah hilang tuh hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Kamu sibuk. Orang yang sibuk dengan pergerakan yang jelas, oke, okay, itu nggak punya waktu untuk khawatir, nggak punya waktu mengkhawatirkan masa depan. Karena dia sadar bahwa aku lagi sibuk. Nah, yang lagi aku upayakan ini untuk kemungkinan baik, gitu. Kemungkinan gagal sih ada, tapi kan juga ada kemungkinan berhasil. Nah, ini aku lagi mengupayakan kemungkinan berhasilku. Aku mengkhawatirkan gagalku nanti aja kalau udah gagal, gitu. Akan semacam itu pergerakannya. Nah, ini tanpa disadari akan bikin pergerakanmu itu jelas dan cepat, gitu. Pernah lihat orang yang kerjanya motongin sayur-sayuran tuh, itu dia bisa dibayangkan kecepatan jari dia motong 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 bahan-bahan masakan. Dari kecepatan motongnya udah kebayangkan berapa biji bawang putih bawang merah yang udah dia potong gitu, sampai dia jarinya nggak kepotong gitu. Atau yang bersihin ikan bisa gitu. Itu loh terlatih, terbiasa, terlatih, secara nggak sadar jadi cepat. Buru-buru sama cepat beda. Cepat itu melakukan setiap tahap dengan jelas, yang akhirnya sadar atau enggak dengan terlatih, badan kita tuh udah langsung kayak gerak aja sendiri. Terus bangun habis itu gini, gini, gini. Gitu. Kenapa kok harus diatur 24 jam? Tes masuk kerja itu tahapnya banyak. Mulai dari screening CV, psikotes, interview, medical check up misalkan, dan lain-lain gitu. Itu semua tuh bisa kamu pelajari bareng. Pagi bangun tidur olahraga, mempersiapkan diri untuk medical check up yang lebih baik sambil kamu jaga pola makan, pola hidup yang lebih sehat, makan yang gizinya seimbang. Setelah itu bantuin orang tua bla 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 bla, misalkan di situ kamu ngelamar kerja, itu untuk ngecek CV-mu ini. Setelah itu siang ngapain lagi buat ini. Semua tahapan di tes kerja itu bisa kamu pelajari bahkan belum ada panggilan tes gitu. Kelihatannya simple kan. Aku nggak bahas kayak CV-mu harus gini ya, harus gini ya. Kamu harus sesuai dengan temenmu ya. Jam ini enggak. Ada banyak ini loh pergerakan yang dilakukan. Kamu tahu pasukan pengibar bendera
kalau 17 Agustus gitu ya, gitu paskibraka gitu ya. Kan gerakannya kan konsisten gitu kan, tek, 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 gitu. Kalau kamu jadi penonton, ada yang gerak gitu ya, berhenti, gerak, tapi ada satu langkah yang telat gitu, tek, gitu, kelihatan nggak? Jadi penonton. Padahal Kelihatan. kamu belum pernah, aku belum pernah jadi pasukan pengibar. Aku lihat pasukan baris berbaris, set konsisten terus habis itu tek, ada satu orang yang langkahnya tuh salah, tek, kelebihan satu. Kelihatan nggak penonton-penonton ini? Bisa ngelihat kan ya? Itulah kelebihan orang yang pergerakannya jelas. Orang yang pergerakannya jelas, konsisten, kalau ada yang nggak bener pergerakannya, gampang nandainya. Kalau ada yang salah, nandainya itu gampang. Bahkan orang di sekitar yang nggak lagi ngelakuin itu. Kalau pergerakanmu udah konsisten, udah jelas gitu, kamu konsultasinya ini ke aku, gampang nandainya. Oh, ininya kurang gini, ini kurang gini. Bahkan nggak harus aku, mungkin adik kamu atau orang-orang di rumah yang nggak pernah merhatiin atau nggak ikut kayak kamu, nggak apply-apply, terus kayak, kak kayaknya nggak gini, mbak ya, mbak nggak gini deh gitu. Kayaknya harusnya gini, bukan harusnya kamu gini ya sekarang ya gitu-gitu. Itu tadi, orang yang pergerakannya jelas, ada yang salah dikit aja, orang lain tuh bisa nandain, bisa ngoreksi kamu gitu. Nah sekarang kalau pergerakan kamu nggak jelas, malah bikin orang bingung. Aku nih misalnya orang tua kamu, oh kamu belum dapat ini, wah aku juga nggak tahu kenapa. Nah sama-sama nggak tahu. Nanti kamu tanya sama aku, misalkan, kak kok aku belum ada panggilan yang sesuai, sekalinya ada yang sesuai, kok gajinya nggak sesuai, bla bla bla. Kemungkinannya tuh masih luas. Udah konsisten belum ngelamarnya? Belum kak. Udah belajar ini belum? Belum. Ngelamarnya udah tiap hari? Belum. Ini belum. Ini udah dioptim belum. Nah, ya celah-celah lubang-lubang kemungkinan kamu kurang optimalnya di mana tuh masih banyak gitu. Konsisten ini intinya tuh adalah menutup kemungkinan-kemungkinan kamu akan gagal gara-gara di situ. Bikin variabel tetapnya dulu kalau di penelitian gitu ya. Ini udah bener konsisten, dah. Nah, kalau konsisten gitu kan kemungkinan yang berubah-berubah kan hal yang dadakan misalkan, atau hasil kita kan nggak tahu nih, yang bisa kita upayakan kan usaha gitu. Jadi enak nanti kalau ada yang salah, ada yang kurang, ngoreksinya enak gitu. Nah, secara umum tuh pergerakan inilah yang harus dilakukan. Tidak cuma buat kamu, tapi semua fresh grade. Bahkan tidak cuma untuk semua fresh grade, untuk siapa saja yang masih pengen berkarir sebagai seorang produktif profesional gitu. Oke, semoga ini Oke. udah jelas ya, cukup jelas ya penjelasannya ya. Ya, Nanti tinggal tonton lagi aja.